Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat datang kepada Bapak Ibu Pegawai KPP Madya Makassar dalam acara kita hari ini, In-House Training, Sosialisasi Budaya Anti Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, dan Whistleblowing System di KPP Madya Makassar. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Dita Cecilia Fitriani yang akan memandu acara ini hingga 1,5 jam ke depan. Dan untuk mengawali acara kita hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga materi yang dipaparkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menjalankan amanah kita di Direktorat Jenderal Pajak ini. Baik, untuk mengawali semuanya, setelah doa, mari kita berlanjut ke pemaparan dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Instansi kita tercinta Direktorat Jenderal Pajak merupakan penopang utama sumber penerimaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan sumber daya manusia yang bersih, unggul, kuat, dan tangguh. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk berani menolak dan berani melaporkan setiap tawaran, pemberian barang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak. Mari tingkatkan komitmen kita untuk menjaga integritas. Jadilah role model dimanapun kita berada. Jangan beri ruang bagi penyimpangan. Saling mengingatkan dan memperkuat sinergi positif antar pegawai. Bekerja profesional adalah amanah yang harus dijaga bersama. Jangan merasa takut jika ada intervensi dari pihak manapun yang menyalahi prosedur pada saat melaksanakan tugas. Melayani dengan penuh keikhlasan, jujur, dan bertanggung jawab merupakan hal yang mutlak bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Laksanakan tugas sesuai dengan SOP, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Junjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pegang teguh kode etik, kode perilaku, serta disiplin pegawai negeri sipil. Apabila kita mengetahui adanya pelanggaran, ingatkan. Masih melanggar, laporkan melalui whistleblowing system Direktorat Jenderal Pajak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan bagi kita semua untuk menjalankan amanah mulia sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, acara berikutnya adalah sambutan Kepala KPP Madya Makassar, Ibu Syamsinar. Kepada Ibu Syamsinar, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Suara kedengeran? Kedengeran ya? Tes? Ya, kedengaran Ibu. Kedengeran ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini di hari Selasa, minggu terakhir bulan November. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ICV terkait dengan apa ya? ICV anti korupsi, gratifikasi, dan WBS di tahun 2020 ini. Jadi kalau kita melihat tema kita pada hari ini terkait dengan Hari Anti Korupsi Internasional yang akan diperingati pada tanggal 9 Desember kalau nggak salah ya. 9 Desember di mana pada tahun 2003 PBB meratifikasi suatu konvensi di mana konvensi itu seluruh dunia menyuarakan untuk melakukan anti korupsi seperti itu teman-teman ya. Dan kalau di kita sendiri, sebagaimana video dari Pak Dirjen tadi, bahwa anti korupsi
itu adalah merupakan musuh kita bersama. Diminta kepada teman-teman semua, apabila kalian melihat ada kita yang mungkin ada gejala atau ada apa ya terkait dengan perilaku teman-teman kita yang mungkin ada mengarah ke sesuatu yang bersifat fraud, jadi minta untuk diingatkan, kita saling mengingatkan lah teman-teman ya. Apabila tetap melanggar ya, mau tidak mau kita melaporkan ke entah ke atasan mungkin atau ke pihak yang berwenang untuk menangani terkait fraud tersebut. Kalau kita melihat di Kementerian Keuangan teman-teman ya, untuk pengendalian korupsi, gratifikasi, kita ada saluran tersendiri yaitu whistleblowing system. WBS ini disediakan bagi seluruh pegawai di Kementerian Keuangan itu untuk bisa melaporkan secara feel free gitu ya. Karena siapapun pelapor itu akan dirahasiakan identitasnya. Jadi jangan sampai ada rasa kekhawatiran atau ketakutan bahwa identitas kalian itu akan dibocorkan. Enggak. Ini untuk kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, bagaimana kita bisa menjaga Kementerian Keuangan, khususnya DJP, supaya kita selalu terbebas dari perilaku-perilaku yang koruptif. Kementerian Keuangan dalam hal ini Inspektorat Jenderal itu sudah punya suatu konsep dalam mengantisipasi atau dalam mengendalikan korupsi maupun gratifikasi di Kementerian Keuangan. Ada konsep namanya 3 lines of defense atau 3 lapis pertahanan, di mana lapisan pertahanan itu diminta kepada seluruh pimpinan, dalam hal ini eselon 2-nya, eselon 1 pastinya, kemudian eselon 2, lanjut ke eselon 3, eselon 4, itu untuk bisa berada di garis terdepan terkait dengan perilaku anti koruptif tersebut, teman-teman ya. Jadi saya di KPP Madya ini adalah merupakan first line of defense untuk bisa memastikan bahwa diri saya sendiri saja ini dulu itu sudah anti korupsi seperti itu. Jadi saya minta kepada teman-teman apabila kalian melihat saya atau perilaku saya, perkataan saya, atau mungkin pikiran saya yang sudah mengarah ke sikap koruptif barangkali tolong saya diingatkan gitu. Saya butuh masukan kalian, saya butuh teguran dari kalian supaya saya juga bisa sadar bahwa ternyata saya pun juga salah gitu, ada kesalahan saya yang mungkin tidak saya sadari. Kemudian saya juga minta kepada para kepala seksi sebagai pimpinan di seksi masing-masing, tolong perlihatkan kepada bawahan Anda bahwa kalian juga sudah mengimplementasikan sikap anti koruptif di seksi masing-masing. Tadi saya tertarik dengan salah satu pernyataan dari Pak Suryo ya pada videonya bahwa kita jangan mau diintervensi dari pihak lain gitu. Dan saya sangat setuju seperti itu ya teman-teman ya. Kita ini adalah, kita sudah diberikan kewenangan sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Teman-teman di AR, teman-teman di Kasiwaskon, ataupun di eselon 4 lainnya, kemudian teman-teman fungsional pun sudah dijaga kewenangan masing-masing dalam aturan pastinya, sehingga dengan kewenangan tersebut kita bebas untuk melakukan apa saja, bebas dalam artian bahwa sesuai dengan koridor yang ada ya. Jangan sampai kita mau diintervensi tadi oleh pihak luar, teman-teman. Itu yang paling saya berharap itu tidak terjadi di KPP Madya. Apabila teman-teman merasa ada yang mencoba mengintervensi kita, baik itu dari pihak internal maupun mungkin dari pihak eksternal, tolong sampaikan ke atasannya, atau kalau misalnya kalian melihat atasan kalian yang ada perilaku tersebut, langsung sampaikan ke saya gitu. Jangan khawatir, tadi saya bilang jangan khawatir bahwa identitas kalian itu akan dijaga kerahasiaannya, teman-teman ya. Dengan harapan tersebut saya berharap bahwa kita semua di KPP Madya ini sudah menerapkan sikap anti koruptif tersebut selama dalam perilaku kita dalam menjalankan tugas, dalam pergaulan kita sehari-hari,
baik dengan teman-teman kita di internal kita maupun di eksternal kita. Kemudian saya juga meminta kepada pelaksana KI ya, petugas KI. Di sini petugas KI mempunyai peranan yang sangat penting sebagai perpanjangan tangan saya untuk bisa membantu saya melihat bagaimana perilaku teman-teman di bawah itu. Ini bukan mata-mata ya, tapi saya pastinya punya keterbatasan. Kita ada 105 pegawai. Pastinya saya tidak bisa melakukan pengawasan kepada 105 pegawai. Kalian sehari-harinya seperti apa? Apalagi kalau kalian melakukan visit, itu saya tidak bisa memastikan bahwa kalian sudah melakukan tugas itu sudah sesuai dengan kondisi ataupun sesuai dengan koridor seperti itu ya. Jadi saya sangat berharap bahwa KI sangat bisa membantu saya untuk memastikan bahwa teman-teman itu sudah melakukan tugas sesuai dengan kode etik yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin itu saja yang menjadi pengantar dari saya. Saya berharap bahwa apa yang kita dapat hari ini bukan hanya sekedar formalitas, bukan untuk buang-buang waktu, tapi ada yang bisa kita petik dari pembicara nanti. Ini pembicaranya saya lihat dari, nggak kelihatan ini nama pembicaranya ya. Tapi pastinya kita berharap bahwa ada sesuatu yang bisa kita dapat dari materi yang akan disampaikan nanti, yaitu terkait dengan anti korupsi dan gratifikasi dan juga tentang WBS. Oke, itu aja barangkali yang menjadi sambutan saya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita melangkah ke acara berikutnya, yakni pemaparan materi. Mohon izin Bapak Ibu sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa acara kita hari ini kita akan mendatangkan 2 narasumber. Yang pertama, narasumber eksternal kita dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Mufli Fatoniawan. Beliau merupakan penyuluh anti korupsi yang telah didiklat sebelumnya oleh KPK dan sudah bersertifikasi. Dan untuk yang kedua, narasumber kita adalah dari yang tidak asing lagi, Ibu Kartia Anis. Beliau juga merupakan penyuluh anti korupsi yang telah ikut diklat KPK dan sudah bersertifikasi. Bahwa kedua ini sebenarnya adalah rekan sejawat. Oke, untuk materi yang akan dibawakan oleh Bapak Mufli Fatoniawan ini adalah materi anti korupsi juga pengendalian gratifikasi. Kita akan mendengar pemaparan beliau kurang lebih 38 menit. Lalu selanjutnya ada pemaparan dari Ibu Kartia Anis tentang whistleblowing system, kira-kira 13 menit, dan akan diikutkan dengan sesi tanya-jawab kurang lebih 13 menit. Baik, untuk masuk ke materi Bapak Mufli ya, kepada Bapak Mufli, mari kita sapa dulu terlebih dahulu. Bapak Mufli. Baik, Kak Dita ya. Assalamualaikum. Iya, selamat pagi Bapak Mufli. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Samsinar, Bu Katia, dan teman-teman di KPP Madya Makassar. Iya, baik Bapak Mufli, bagaimana? Sudah ready untuk menyampaikan materi hari ini? Insya Allah. Bagaimana Bapak Mufli? Insya Allah. Halo, suara saya terdengar? Iya. Iya. Bagaimana Bapak? Oke, kalau begitu. Kepada Bapak Ibu pegawai KPP Madya Makassar, untuk materi anti korupsi dan pengendalian gratifikasi, Bapak Mufli Fatoniawan, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Samsinar selaku Kepala KPP Madya Makassar, kemudian Ibu Katia yang terima kasih atas undangannya yang telah mengundang saya dan memperkenankan untuk memberikan materi terkait menumbuhkan budaya anti korupsi dan pengendalian gratifikasi khususnya di internal KPP Madya Makassar. Sebelum melangkah, saya perkenalkan singkat saja, nama saya Tony. Saya sebenarnya senang
bisa kembali lagi berjumpa dengan teman-teman di Makassar, karena sebenarnya 5 tahun ya saya di Makassar sejak 2014. Kemudian saya akhirnya mutasi di Oktober tahun kemarin ke kantor pusat. Nah, ini tadi Kak Dita memperkenalkan saya di kantor pusat ya. Bukan dikit ya Bapak Ibu sekalian. Saya di Direktorat TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tapi saya juga tertarik dan konsen dengan isu anti korupsi. Nah, kenapa kita perlu tahu, kemudian kita perlu membangun budaya untuk mengenal anti korupsi, melek literasi tentang anti korupsi, itu kenapa? Nah, kita akan ngobrol di hari ini. Sebelumnya saya coba izin share screen. Oke, tampilan saya sudah terlihat. Terlihat ya. Nanti kalau ada kendala di tengah penyampaian materi, baik suara maupun tampilan, silahkan langsung instruksi ya Kak, biar segera diperbaiki. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya selain ASN di Direktorat TIK, penyuluh juga, kemudian membangun kanal podcast juga bersama teman yang penyuluh juga yang ada di Makassar sekarang, PNS Cerita Integritas. Kemudian saya juga agen ya, anggota aktif dari Obat Manjur, Orang Hebat Manjujur, itu gerakan yang lahir juga di Makassar, gitu. Ya, saya hari ini mau bercerita tentang perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor. Nah, materi ini menarik karena di dalamnya nanti kita akan tahu apa sih atau berapa sih kerugian keuangan negara dan apakah sudah sebanding dengan hukuman finansial yang dikenakan oleh kepada koruptor, sehingga nanti diharapkan kita tahu bahwa sebenarnya yang terjadi di faktanya di peradilan korupsi itu seperti apa, kemudian kita juga bisa membangun diri, membangun sikap untuk tidak korupsi dari apa yang sudah ada, yang sudah terjadi gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan nanti ketika sudah ada hal yang dibawa itu salah satunya adalah tahu kalau fakta peradilan korupsi itu seperti ini gitu. Saya lanjutkan sebelum memulai, saya izinkan saya untuk menyampaikan panduan keamanan. Jadi teman-teman jika menggunakan perangkat yang tersambung ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman. Monggo disilahkan untuk mengecek audionya terlebih dahulu, pastikan suara terdengar jelas dan jernih. Nanti kalau ada sesi pertanyaan kan bisa menyampaikan. Kemudian jika memanfaatkan jaringan internet di area publik, pastikan untuk keamanan data pribadi. Kemudian karena kita dalam masa pandemi COVID-19, pastikan tetap menjaga protokol keamanan kesehatan sesuai dengan yang distandarkan oleh pemerintah. Nah, ini saya juga memilih kubikel yang di pojokan nih biar salah satunya untuk menghindari kerumunan. Kemudian jika terjadi kondisi darurat, misalkan gempa bumi atau kebakaran, harap tenang dan jangan panik. Segera ikuti panduan keselamatan yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi teman-teman minimal tahu tempat jalur evakuasi dan tempat titik kumpul dan alat-alat pemadam api ringan. Nah, ini sebenarnya standar yang disampaikan oleh penyuluh, jadi memang diwajibkan untuk disampaikan kepada peserta penyuluhan. Nah, sebelum mulai, saya pengen berinteraksi dulu sama teman-teman untuk mencairkan suasana. Saya punya permainan nih sedikit. Nah, ini sebenarnya dari gambar-gambar ini bisa membentuk kata ini. Teman-teman bisa menebak nggak? Silakan kalau bisa menebak, silakan masukkan di kolom chatnya kata apa yang muncul dari kalimat dari gambar ini. Silakan. Wah, reformasi ya. Ini Mas Admin ya.
Kenapa kok reformasi? Ada yang mau berpendapat? Nah, motor nasi. Ya, ini motornya mereknya Revo ya. Revo tambah R, Revor. Nasi ya, masih. Nah, ini contohnya. Sekarang ini berkaitan dengan yang akan kita obrolin hari ini. Ada yang bisa? Apa ini? Berkaitan banget dengan apa yang kita mau obrolin hari ini. Belum ada? Wah, nampaknya wes Mas Sandi. Kak Sandi, gratifikasi. Kak Sandi, open mic dong. Ini kenapa kok gratifikasi? Ada yang mau ini menyampaikan kenapa gratifikasi? Satu aja. Silakan. Itu timbangan gram, Oh, dikurangin gram. M. Ya, Ya, ini TV. TV. Dikasih. Asik. Mantap. Selamat Kak Sandi. Nah, nanti hadiahnya diambil di Dita ya. Yel-yelnya mana? Yel-yel ya. Baik, terima kasih Kak Sandi. Baik, ya ini gratifikasi nanti salah satu yang kita mungkin mau obrolin. Sebelum ke gratifikasi, karena tadi gambar-gambar itu ternyata susah juga untuk ditebak, jadi kita perlu memberikan definisi terlebih dahulu tentang korupsi ini. Kalau saya ambil pengertian singkat dan pengertian yang sederhana dari Dewa Brata dengan judul artikelnya "Bangsa ini belum mentertawakan korupsi" yang dimuat di Kompas tanggal 18 Juli 2005, bahwa korupsi adalah perbuatan mencuri, karena korupsi itu satu terah dengan maling, ngecu, nyolong, nodong, jambret, ngerampok, dan sebagainya, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral. Terahnya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana. Nah, kalau dari undang-undang, korupsi ini langsung diterjemahkan dalam pasal delik-deliknya. Jadi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang dirubah junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di pasal 2-nya itu menerangkan tentang korupsi merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian tujuannya di pasal 2 juga untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, kemudian dilanjutkan di pasal 3-nya itu perbuatannya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ini juga untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, biasanya dalam tindak pidana korupsi, dua pasal ini juga biasanya disangkakan kepada tindak koruptor. Semuanya muaranya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Gitu ya. Jadi cukup jelas langsung disampaikan pengertian korupsi melalui delik tindak pidana korupsi. Nah, ada 30 delik tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada dibagi juga dari 30 delik itu dibagi dari 7 kelompok gitu. Ada perbuatan curang itu manipulasi ya, fiktif dan sebagainya. Kemudian ada perbuatan suap menyuap, kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan, ini kalau teman-teman terkait dengan pengadaan barang atau jasa. Kemudian perbuatan pemerasan, kemudian terkait dengan kerugian negara ya. Ini ada yang tadi saya sampaikan sebagai pengertian korupsi. Kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian gratifikasi. Nah, kita akan lebih banyak mengulik tentang suap menyuap, pemerasan, dan gratifikasi.
Meskipun yang lain juga ada kaitannya dengan kita, namun yang erat banget dengan pekerjaan kita sebagai pelayan publik di Direktorat Jenderal Pajak melayani wajib pajak biasanya tersandung ke kasus suap, perbuatan pemerasan, dan gratifikasi. Nah, bedanya apa sih teman-teman dari suap, pemerasan, dan gratifikasi tersebut? Jadi kalau nanti gratifikasi akan ada sesinya tersendiri ya, jadi di akhir nanti. Tapi yang membedakan adalah ketika ketika gratifikasi itu pegawai negeri, karena semua itu berkaitan dengan pegawai negeri, maka segitiganya adalah segitiga ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga apa itu pegawai negeri, apa itu penyelenggara negara. Nah, jadi pegawai negeri menerima secara pasif pemberian atau apapun itu bentuknya dari pengusaha, masyarakat, atau sesama sesama pegawai negeri gitu. Pemberian apapun. Kalau kita statusnya bukan pegawai negeri, maka pemberian itu hanyalah sebagai hadiah. Tapi kalau pemberian itu kita sebagai pegawai negeri, maka segala pemberian kepada pegawai negeri namanya adalah gratifikasi. Tapi ada gratifikasi yang diperbolehkan atau tidak harus dilaporkan, ada gratifikasi yang wajib dilaporkan gitu. Karena mengarah ke suap mengarah gratifikasi yang mengarah ke suap. Kemudian kalau penyuapan itu ada transaksional, ada mind of meeting ya. Jadi ada deal-dealan. Misalkan pengusaha atau masyarakat ingin dilancarkan ya urusannya. Saya ambil contoh yang mungkin sering banget kita terjadi, mungkin seseorang oknum dengan seorang oknum masyarakat dengan oknum polisi. Ketika ada tilang nih ya, kemudian melanggar lalu lintas, peraturan lalu lintas, kemudian ketika melanggar minta untuk damai. Nah, permintaan damai itu adalah transaksional. Kemudian ketika disampaikan kalau oknum polisinya minta misalkan 100.000, nggak ada Pak, adanya 50.000. Nah, ini kan sudah transaksional. Nah, ini deliknya adalah penyuapan. Beda lagi dengan pemerasan. Nah, kalau pemerasan gitu, yang aktif adalah pegawai negerinya atau penyelenggara negaranya. Nah, biasanya akan memeras pihak-pihak yang tertentu, misalkan pengusaha atau masyarakat. Misalkan saya contohkan lagi tadi oknum polisi dengan oknum yang pelanggar lalu lintas. Misalkan pelanggar lalu lintas, kemudian dia ingin sidang aja, mengikuti jalur yang benar, si pelanggar itu. Tapi si polisi mengarahkan, mempersulit prosesnya dan intinya ingin biar damai di jalan. Nah, itu sudah masuk dalam pemerasan. Kenapa harus dibedakan ketiga ini? Karena nanti akan berbeda juga pengenaan terhadap pelanggarannya, sanksinya, dendanya, dan sebagainya. Kalau nanti mungkin kurang dipahami bisa ditanyakan ya teman-teman. Saya sorry ya teman-teman kalau manggilnya teman-teman biar enak aja nih. Jadi ini ya dampak korupsi. Jadi seharusnya kalau kita tidak ada korupsi, APBN yang kita sama-sama kumpulkan, yang teman-teman KPP Madya Makassar kumpulkan ini digunakan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat, biar multiplier ekonominya tinggi, kemudian transaksi perdagangan di dalam negeri itu tinggi ya, dalam meningkat, kemudian yang akhirnya mensuplai UKM-UKM, kemudian pengusaha-pengusaha kecil untuk mendapatkan fasilitas atau bantuan yang dapat meningkatkan usahanya. Ketika usaha meningkat, akhirnya kualitas penjualannya juga meningkat, akhirnya konsumen akan cenderung memilih produk-produk UMKM. Tapi ketika ada korupsi, maka yang kaya akan semakin kaya, pemerintah tidak bisa mensuplai lagi subsidi-subsidi kepada UMKM, pengusaha kecil, akhirnya mereka kalah dengan
pengusaha-pengusaha dari luar negeri atau barang-barang impor kualitasnya, kemudian harganya juga karena mungkin biaya produksinya tinggi, akhirnya harga yang produk yang dihasilkan oleh pengusaha-pengusaha kita tuh cenderung lebih tinggi daripada produk impor. Akhirnya banyak kesenjangan pendapatan, kemudian kecenderungan juga untuk melakukan konsumtif dalam produk-produk luar negeri. Nah, inilah salah satu dampak korupsi. Makanya kenapa kalau boleh dikatakan kenapa kita terengah-engah dalam perekonomian kita, salah satunya adalah dampak korupsi yang harusnya APBN kita gunakan untuk mensuplai kebutuhan kita, perbanyak subsidi, membantu masyarakat kecil, akhirnya digunakan APBN yang kita kumpulkan digunakan untuk memperbaiki akibat-akibat dari korupsi. Misalkan kerusakan hutan akibat adanya perizinan yang tidak ilegal gitu ya, akibat perbuatan suap atau pemerasan dan sebagainya. Itu akhirnya uang yang kita kumpulkan hanya untuk mereboisasi hutan dan sebagainya. Nah, koruptor ini ada ini ya, agak ada apa bahan tayang ini. Jadi banyak orang berpikir bahwa koruptor ini sudah dihukumnya sangat rendah, kemudian sering dapat pula remisi. Bahkan hukuman ketika dibandingkan hukuman koruptor dengan kasus-kasus kejahatan yang lain itu sangat jauh gitu ya. Padahal sebenarnya dampaknya luar biasa. Nanti kalau kita bicara dampak, kalau secara hitung-hitungan ekonomi juga ada nanti di belakang akan disampaikan. Jadi kalau dilihat dari data ini, ACLC KPK telah mengkelompokkan ya dari jenis pekerjaan terpidana korupsi, ada PNS, jadi paling banyak adalah korporasi swasta dan lembaga independen ya. Tapi PNS juga lumayan ya, 21 triliun ini kerugian negara. Jadi kita coba soroti dari PNS ini. Jadi kita sebagai PNS bisa melihat ini bahwa sebenarnya koruptor yang berasal dari PNS telah merugikan keuangan negara sebesar 21 triliun. Kemudian mirisnya ketika dijatuhkan tuntutan dari jaksa itu hanya 1,04 triliun yang bisa dituntutkan atau 4,89%. Artinya sebenarnya apa yang diakibatkan dari korupsi koruptor ini, uang yang kita kumpulkan menjadi APBN ini tidak semuanya dituntutkan untuk dikembalikan ke negara oleh jaksa. Nah, kemudian mirisnya lagi, ternyata dari 21 triliun yang sudah dikorupsi kerugian negara ini, maka putusan pengadilannya hanya 0,84% atau 0,84 triliun atau 3,95%. Nah, ini mengindikasikan bahwa masih ada selisih banyak banget dari 21 kerugian negara ini hanya kembali ke negara 0,84. Sisanya bagaimana teman-teman? Sisanya adalah kerja kita untuk menutupi kekurangan APBN kita. Jadi segitu jahatnya perbuatan koruptor ini yang dia juga tidak dihukum maksimal sehingga kita harus menanggung akibat dari koruptor. Bahkan uang yang dikorupsi atau kerugian negara yang diakibatkan dari koruptor itu belum sepenuhnya bisa kembali ke negara. Kalau dari Pak Rimawan Pradiptyo, ini ekonom dari UGM, dia meneliti hukuman finansial menurut skala korupsi. Jadi dibedakan ya antara skala yang kecil, gurem, kecil, sedang, besar, dan kakap. Di sini kita bisa bandingkan aja yang gurem dan kakap. Jadi dengan 62 terpidana gurem, rata-rata kerugian negara itu ada 119 triliun.
Kemudian ternyata dari tuntutan jaksa meningkat drastis jadi 2 miliar. Ya, jadi 2 miliar. Kemudian setelah jadi prosentasenya sekitar 1.698%. Kemudian di putusan pengadilan jauh lebih tinggi lagi, 2 kali lipat meningkat menjadi 4,11 miliar ya, atau 3.428%. Ini sangat jauh beda dengan perbuatan korupsi dengan skalanya kakap. Terbidannya banyak 148, tidak main-main. Kemudian total kerugian negaranya mencapai 48 triliun. Namun jaksa hanya menuntutnya 10 triliun, 22%. Kemudian putusan pengadilan tambah turun lagi jadi 8%, hanya 4 triliun saja. Sisanya kemana? Sisanya salah satunya adalah yang kecil sedang gurem ini, istilahnya mensubsidi yang kakap ini. Yang sisanya lagi bagaimana? Masih ada kekurangan. Sisanya lagi ya teman-teman dari AR, fungsional, teman-teman di KPP Madya Makassar salah satunya yang sebenarnya sedang mensubsidi koruptor. Jadi kalau lihat dari grafiknya, jadi kerugian negara sekitar 203 miliar ya, atau miliar. Kemudian ternyata tuntutan hukuman finansial tuntutannya hanya 65 miliar. Kemudian ternyata diputuskan dari pengadilan hanya 21. Jadi hukuman finansial yang berupa hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti itu sudah semuanya ya. Sudah semuanya ternyata tidak bisa mengembalikan semua nilai kerugian negara. Jadi ada kesenjangan yang sangat jauh antara kerugian negara, tuntutan hukuman dengan hukuman finansial, putusan pengadilan. Ternyata koruptor masih disubsidi. Dia tidak bisa mengembalikan seluruh kerugian negara. Ini yang masih eksplisit ya, yang masih kelihatan, jadi masih bisa dinilai. Artinya misalkan ketika kerugian pengadaan barang dan jasa, kemudian barangnya tidak bisa hadir dan sebagainya, itu yang dihitung. Tapi belum menghitung dampak yang diakibatkan atau dampak implisitnya. Jadi misalkan ketika kerugian negara biaya sosial eksplisitnya adalah 203 triliun, kemudian hukuman finansialnya hanya 21 triliun ya, hanya 10%. Sisanya 182 triliun itu siapa yang menanggung? Tentu saja ya para pembayar pajak. Kita pegawai-pegawai, kemudian pengusaha yang benar-benar yang mereka harus mengumpulkan, kemudian membayar pajaknya ya untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari akibat korupsi ini. Misalkan saya mau ambil contoh, ada korupsi pengadaan alat kesehatan. Jadi yang pernah kita dengar ya, ada korupsi pengadaan alat kesehatan. Ketika korupsi pengadaan alat kesehatannya tidak sesuai atau tidak ada malah barangnya atau bagaimana atau tidak bisa digunakan, akhirnya ketika tidak bisa digunakan, ketika hukuman itu hanya dibiayakan ketika dengan biaya eksplisitnya, tapi dampaknya adalah kita harus menanggung APBN baru, menganggarkan lagi untuk alat kesehatan yang baru. Menganggarkan lagi itu kan butuh biaya lagi, APBN lagi. Makanya butuh juga target penerimaan yang dinaikkan. Nah, makanya kenapa target penerimaan kita kok makin lama makin tinggi ya, karena salah satunya adalah kita sebenarnya teman-teman sedang mensubsidi koruptor. Kalau tidak sekarang kita kurangin atau kita lawan ini koruptor, kita kurangin perbuatan-perbuatan koruptif, kemudian menjadi teladan di masyarakat, maka tidak jadi mungkin kalau generasi-generasi yang sekarang belum dilahirkan nanti ketika sudah besar turut menanggung biaya subsidi ini, karena negara masih kesulitan untuk merecovery ya
akibat-akibat dari perbuatan korupsi. Banyak dampaknya, eh, salah satunya adalah sektor kesehatan yang saya sudah bilang, ada yang sektor pertahanan keamanan, lingkungan. Lingkungan itu berkaitan banget dengan misalkan ada kebakaran hutan yang ternyata pembukaan lahannya ilegal, terjadi karena kasusnya adalah karena korupsi dan sebagainya. Akhirnya tidak hanya hutannya aja, nilai hutannya yang hilang aja, yang nilai ekonomis hutannya aja yang kita harus tanggung, tapi akibatnya banyaknya asap yang terjadi karena pembakaran liar, akhirnya mengakibatkan rumah sakit harus ekstra keras bekerja, kemudian mensuplai alat-alat kesehatan, dan kemudian juga harus pemerintah menganggarkan biaya lagi untuk memadamkan api kebakaran hutan akibat pembukaan lahan ilegal. Salah satu contohnya seperti itu. Jadi dampaknya itu berantai, bukan hanya apa yang dikorupsi saja, gitu. Nah, ada cara untuk membuat koruptor terjerat. Kalau kita lihat dalam tayangan dua atau 3 tahun yang lalu, Mata Najwa atau Najwa Shihab ya pernah sidak dengan wakil menteri ke suka miskin. Jadi ternyata tidak miskin-miskin juga di sel-sel koruptor itu, ternyata banyak fasilitas. Nah, ternyata mereka juga tidak jera karena selain yang tadi teman-teman bisa lihat, para koruptor kelas kakap mereka masih hanya 0,8% ini ya, 8% yang dikembalikan ke negara. Ternyata mereka masih punya kekuasaan di luar, mereka masih banyak menyimpan hartanya entah di mana, yang itu bisa membuat dia meskipun di sel tahanan tapi istimewa. Nah, caranya ada teori ekonomi terkait korupsi mengungkapkan bahwa pemiskinan koruptor adalah metode yang paling efektif untuk membuat jera dan menutup potensi koruptor-koruptor yang baru. Jadi koruptor itu perlu dimiskinkan. Bagaimana caranya? Nah, ada kalkulasi dari biaya sosial korupsi. Jadi kita akan bandingkan kerugian keuangan negara yang tadi dihasilkan oleh ulah para koruptor ini dengan kalkulasi biaya sosial korupsi. Nah, di Indonesia nggak ada bukti yang mendukung hipotesis bahwa probabilitas dan intensitas hukuman finansial yang dijatuhkan koruptor berkaitan dengan skala korupsi yang dilakukan. Artinya, misalkan korupsinya adalah skalanya kakap, besar banget yang didampakkan, tapi hanya sedikit yang dikembalikan oleh negara. Harusnya kan semakin besar skalanya, harusnya yang dikenakan juga akan semakin besar karena dampaknya juga besar kan. Tapi ternyata di Indonesia tidak seperti itu. Jadi ada unsur biaya sosial korupsi. Ini salah satu unsur yang bisa dikenakan kepada koruptor untuk membuat koruptor ini jera. Ada biaya eksplisit korupsi, ada biaya implisit korupsi. Biaya eksplisit ini itu meliputi biaya antisipasi tindak korupsi. Misalkan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan, misalkan seperti anggaran ECV, seperti ini. Kemudian contoh lain adalah biaya kampanye anti korupsi. Misalkan kalau tidak ada korupsi di Indonesia kan tidak pernah ada anggaran seperti ini, seperti itu. Atau anggaran untuk membuat lembaga independen antara suah seperti KPK dan sebagainya. Kalau tidak ada korupsi kan tidak ada anggaran yang muncul. Kemudian biaya reaksi terhadap korupsi itu besaran anggaran yang dikeluarkan untuk penanganan tindak pidana korupsi. Misalkan anggaran yang dikeluarkan oleh KPK, penjemputan Nazarudin yang menggunakan pesawat pribadi, itu semuanya merupakan biaya reaksi. Kemudian biaya akibat korupsi, ini biaya yang dihitung oleh teman-teman auditor biasanya dari pihak BPK atau BPKP yang kemudian berkasnya dilimpahkan ke KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Peradilan. Nah, biasanya para koruptor itu dikenakan hanya dengan nominal ini, akibat korupsinya. Yang teman-teman auditor BPK, BPKP sudah menerbitkan berapa kerugian negara yang timbul akibat
akibat korupsinya. Namun jarang banget diikut sertakan dengan biaya-biaya antisipasi kemudian biaya reaksi terhadap korupsi. Kecuali untuk pesawatnya Nazarudin sepertinya sudah diikutkan untuk biaya reaksi ini. Ada satu lagi biaya implisit, yaitu biaya yang nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya besar banget. Ini adalah biaya opportunity cost akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa mendatang yang timbul akibat korupsi. Kemudian ini sedikit sulit diestimasi karena mencakup perbedaan multiplier ekonomi sebagai efek dari korupsi yang ditimbulkan. Misalkan gini, jadi teman-teman kalau kita sedang kita melihat bahwa ada kasus misalkan perizinan untuk membuka hutan ya, pembukaan hutan. Kemudian ketika itu ada permainan, ada suap di situ sehingga yang harusnya prosedurnya ketika membuka lahan hutan atau lahan tambang, kemudian ada proses untuk mereboisasi, proses normalisasi lagi lingkungannya, ternyata tidak dilakukan karena ada suap, kemudian transaksional di situ, maka yang diakibatkannya bukan hanya nilai ekonominya, nilai korupsinya saja, tapi lingkungan yang dirusak, kemudian masyarakat di sana yang kekurangan air, bahkan akses transportasinya juga susah, kemudian kesehatannya minim, itu kan semua yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Contoh lagi jembatan Kertanegara yang diindikasikan juga akibat dari korupsi yang harusnya bisa menghubungkan dari satu wilayah ke wilayah lain akibat korupsi, maka tidak hanya biaya yang kerugian negara itu tidak hanya biaya yang dikeluarkan negara untuk membangun sebuah jembatan saja, tapi nilai ekonominya juga harusnya dihitung. Misalkan ketika harusnya ada satu wilayah, ketika jembatan ini sudah terhubung antara wilayah ini, kemudian bisa memajukan perekonomian di wilayah tersebut sehingga pendapatan asli daerahnya meningkat. Kalau pendapatan asli meningkat, akhirnya suplai dana alokasi khusus atau dana alokasi umum kepada daerahnya kan berkurang sehingga APBN kita bisa digunakan optimal untuk pembiayaan yang lain yang produktif. Tapi karena kerusakan atau jembatan itu sudah ambruk, tidak bisa digunakan lagi, akhirnya wilayah yang harusnya sudah mandiri harus bergantung lagi kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat akhirnya mensuplai lagi untuk meningkatkan agar wilayah tersebut bisa berjalan gitu ya. Jadi akibat itu akhirnya kita yang lagi-lagi kita yang di dalam tugasnya untuk penerimaan negara ini juga terbebani dengan tindakan itu. Kita yang harusnya bisa sudah menikmati anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis, dengan fasilitas yang bagus, kualitasnya juga bagus. Akhirnya biaya itu harus direlokasi kepada biaya akibat kerusakan korupsi ini. Contoh biaya implisit lain, ini konversi hutan lindung Tanjung Api-Api seluas 600 hektar untuk pelabuhan. Damage-nya karena konversi. Kemudian di transportasi ada markup pengadaan bus proyek busway DKI Jakarta. Markup ini menghilangkan trip 1,1 juta penumpang per tahun. Nah, ini kan bisa dikalkulasi secara ekonomi. Berapa sih kerugian negara akibat hilangnya bus proyek busway ini? Jadi Pak Rimawan dengan KPK sudah mengkalkulasi bahwa sebenarnya negara sudah berusaha untuk jaksa dan hakim itu sudah berusaha untuk menerapkan biaya sosial korupsi masuk dalam indikator yang harus diikutkan dalam tuntutan. Jadi kalau kita lihat kasus di sektor kehutanan, kerugian negara mencapai 10,2 miliar. Ini sudah memasukkan biaya sosial korupsi ya teman-teman. Ada 10,2 miliar, termasuk implisitnya. Belum, ini 10,2 miliar ini belum, tapi ketika dihitung dengan biaya sosial korupsi bisa tercatat hingga 923 miliar gitu. Tapi hukuman finansial yang dijatuhkan
yang dijatuhkan oleh hakim hanya 1,7 miliar ya. Ini aja untuk menutupi kerugian negara aja kurang gitu ya. Apalagi harus mengembalikan semua biaya sosial korupsi yang akibat dari korupsi yang dihasilkan. Sehingga hanya 0,18% ketika kita bandingkan dengan biaya sosial korupsi dari hukuman finansial yang kembali untuk mengembalikan semua akibat dari biaya korupsi ini hanya 0,18%. Atau kalau kita kembalikan dengan kerugian negara cuma 16,65%. Itu belum menutupi. Atau kalau mau kita coba lihat yang paling besar ini ada di perdagangan dari 5,2 miliar, hukuman finansialnya 4,6 miliar. Ini sudah 86,95%. Tapi ketika dihitung dengan kalkulasi biaya sosial korupsi, ternyata masih ada 200,8 miliar yang belum kerugian negara yang harus ditanggung. Nah, andai kata koruptor ini harus mengembalikan seluruh akibat dari korupsi yang ditimbulkan, maka negara tidak akan pusing-pusing lagi untuk mencari penerimaan negara, untuk mensubsidi, untuk mengatasi dari akibat-akibat kerugian negara akibat korupsi itu. Jadi kalau ada kerusakan, misalkan jembatan yang tadi, kemudian proyek busway yang tidak bisa jalan, mengakibatkan hilangnya trip itu, akhirnya negara harus menganggarkan lagi di tahun-tahun berikutnya untuk anggaran untuk anggaran yang baru. Nah, ini yang perlu dicermati bahwa kita itu sebenarnya berkutat aja di situ-situ aja. Kita sebenarnya mencari uang, mengumpulkan penerimaan negara, kemudian setelah itu digunakan, akhirnya dikorupsi juga, akhirnya dikorupsi, akibatnya kita tanggung sendiri. Maka sebenarnya teman-teman, kita itu sebenarnya ruginya 2 kali kalau ada kejadian korupsi. Yang pertama, kita tidak bisa menikmati fasilitas yang harusnya kita bisa nikmati. Kita harusnya biaya pelayanan publik atau biaya umum lainnya itu sebenarnya kita bisa disubsidi oleh masyarakat, seperti halnya negara-negara maju yang lain, misalkan Singapura, kemudian Finlandia, itu pendidikannya juga semuanya sudah disupport oleh pemerintah sehingga kita tidak perlu pusing-pusing dalam pembiayaan fasilitas-fasilitas seperti itu. Yang kedua, kita harus menanggung juga akibatnya dari tindakan pidana korupsi ini. Ini 2 hal ini sebenarnya kenapa korupsi itu dinyatakan oleh dibilang sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, karena kita tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya juga korban dari korupsi. Bedanya dengan kejahatan-kejahatan lain, misalkan kejahatan penjambretan, nah korbannya kan hanya yang dijambret aja, atau keluarganya, atau yang terdampak misalkan dari penjambretan tersebut. Pembunuhan juga seperti itu, korbannya adalah yang terbunuh, dan korban yang terdampak lainnya mungkin keluarganya. Tapi yang lain kan tidak bisa merasakan secara utuh ya, maksudnya yang terbunuh adalah di Kalimantan, kita yang di Makassar kan tidak merasakan. Tapi kalau ketika ada kasus korupsi, ketika itu melibatkan kerugian negara, maka kita semua sebenarnya sedang merasakannya. Kita sebenarnya semua sedang menanggung kerugiannya. Kita semua adalah korbannya, gitu ya teman-teman. Ini sebelum kita masuk ke studi kasus, saya lanjutkan lagi ke gratifikasi. Saya sampai jam berapa ya, Kak Dita? Halo, iya Pak. Sampai jam berapa ya, Kak Dita? Iya, kurang lebih 5 menit lagi Pak. Oke, singkat aja. Baik, Iya. ini pengendalian gratifikasi di lingkungan DJP. Saya ambil dari Kisda berdasarkan peraturan KPK, Kepala KPK nomor 2 tahun 2019 tahun lalu ya, tentang pelaporan gratifikasi. Kalau kita lihat dari data yang dikelola oleh Subdit 2 Direktorat Kisda, bahwa pengaduan terbanyak dari DJP itu ada di poin meminta atau menerima uang atau barang atau fasilitas lainnya. Ini di 2018 ada 40 kasus, 2019 ada 36, kemudian
sampai Oktober 2020 ini ada 23 kasus. Ada terjadi penurunan. Nah, ini bisa jadi karena mungkin kita sudah punya kesadaran yang meningkat ya terhadap pelanggaran ini. Atau kita mungkin mudah-mudahan begitu ya, tidak serta-merta malah tidak melaporkan gitu. Nah, data pelaporan gratifikasi di tahun 2020 hingga sampai 30 September 2020 ini hanya 36 ya jika dibandingkan dari 2019. Mudah-mudahan trennya adalah teman-teman dari DJP itu sudah berani untuk menolak gratifikasi penerimaan pemberian hadiah apapun gitu. Dan trennya adalah teman-teman dari stakeholder kita sudah sadar bahwa DJP itu sudah menerapkan pengendalian gratifikasi dalam instansinya. Jadi yang saya pengen garis bawahi ini gratifikasi itu adalah semua pemberian ya yang penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi baik meskipun itu pemberian antara keluarga itu juga dinamakan gratifikasi. Kalau kita bukan pegawai negeri maka itu bisa jadi itu adalah hadiah biasa. Tapi kalau kita sebagai pegawai negeri maka itu disebut adalah pemberian gratifikasi, meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman, tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya, itu secara cuma-cuma diterimanya di dalam negeri maupun luar negeri, menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, itu semua gratifikasi. Gitu. Nah, pegawai negeri itu ada banyak teman-teman, jadi bukan cuma PNS, bukan cuma pegawai negara juga, tapi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi. Intinya kalau misalkan ada orang yang bekerja dalam lembaga, kemudian lembaga tersebut mendapatkan hibah dari negara, itu juga adalah bisa disebut sebagai penyelenggara negara. Gitu. Penyelenggara negara juga bisa pejabat negara menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Gitu. Nah, ini tadi sudah, jadi suap itu transaksional, inisiatif dari penerima layanan, ya. Kemudian sudah ada niat jahat. Jadi kalau suap itu sudah ada niat jahatnya. Tapi kalau pemerasan ini ditransaksional dengan paksaan, inisiatifnya dari pejabat publiknya atau pegawai negerinya atau penyelenggara negaranya juga sudah ada niat jahat. Tapi kalau gratifikasi nggak ada transaksional, tidak ada meeting of mind, jadi juga tidak ada niat jahat saat itu, saat ada penerimaan. Tapi ketika kita menerima gratifikasi kemudian tidak dilaporkan, itu sudah dianggap ada niatan jahat gitu ya. Kita menerima gratifikasi tapi tidak dilaporkan, itu sudah merupakan niatan, sudah bisa dikategorikan sebagai niatan jahat. Nah, jika pegawai menerima gratifikasi, itu wajib hukumnya untuk dilaporkan. Terlebih dahulu menolak ya, menolak jika pemberian itu berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Ini benar yang mungkin yang dikatakan Bu Samsinar tadi bahwa teman-teman kalau sudah di luar kantor biasanya atau visi dan sebagainya itu harus care dan hati-hati ketika nanti mungkin ada oleh-oleh yang akan dibawakan oleh wajib pajak gitu ya. Ini kalau bisa ditolak. Lapornya kemana kalau tidak bisa ditolak? Lapornya ke UBG masing-masing, ada di di kepatuhan internal ya, maksimal 10 hari kerja, atau di KPK maksimal 30 hari kerja. Ketika tidak dilaporkan, maka dianggap kita sudah punya inisiatif jahat. Apa akibatnya ketika tidak dilaporkan? Nah, sebenarnya kalau tidak dilaporkan, barangnya kan mungkin aman-aman aja ya kita pakai dan sebagainya. Tapi ketika salah pemberinya itu tiba-tiba tersandung kasus, kemudian keuangannya diaudit, salah satu mata akunnya menyebutkan bahwa ada pemberian hadiah karena biasanya perusahaan itu ketika memberikan hadiah itu sudah dimasukkan ke dalam bukunya ya, buku catatannya. Dan itu bisa ketahuan, kita juga bisa kena dari situ. Nah, itu sudah ada terjadi seperti itu, teman-teman. Jadi ketika tidak lapor, kemudian kita ditelusuri kekayaannya dari mana, kita tidak bisa menyebutkan juga, itu sudah bisa disangkakan gratifikasi.
Kemudian selama belum ada Permisi, Bapak ya, Mufli. ya. Iya, mohon maaf Bapak, Siap, terkait kendala waktu ya. siap, siap. Jadi iya sudah sudah seharusnya masuk ke materi yang whistleblowing. Baik. Saya minta 1 menit aja ya, boleh ya? Oh, Oke. baik-baik. Nah, jadi apakah semua gratifikasi dilaporkan? Ternyata tidak semuanya dilaporkan. Ada pemberian dari keluarga, itu tidak wajib ya, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Jadi kalau keluarga dekat banget, itu sepanjang tidak ada konflik kepentingan tidak apa-apa. Kemudian tidak berhubungan dengan jabatan kita juga. Kemudian keuntungan atau bunga dari penempatan dana investasi yang berlaku umum juga tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman punya saham, reksadana dan sebagainya tidak apa-apa kalau berlaku umum. Kemudian manfaat dari koperasi, organisasi dan sebagainya kayak perkumpulan CBB ini, kemudian uh, kita, kita dapat dari perkumpulan boleh kalau berlaku umum ya. Kemudian perangkat atau perlengkapan workshop, konferensi, pelatihan, dan sejenisnya boleh kalau berlaku umum. Kemudian hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimasukkan sebagai alat promosi atau sosialisasi, ya boleh sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum. Kemudian hadiah juga boleh apresiasi atau penghargaan diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan, itu boleh. Kemudian penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau undang-undangnya diperbolehkan. Kemudian hadiah yang tidak yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan boleh. Misalkan teman-teman ada pelari kemudian mendapatkan medali atau mendapatkan hadiah di situ, kemudian boleh diterima sepanjang tidak terkait dengan kedinasan. Kemudian honor atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak ada konflik, tidak melanggar kode etik, aturan, boleh. Kemudian kompensasi yang diterima akibat terkait kegiatan kedinasan, honor, dan sebagainya, sesuai dengan standar biaya, boleh. Sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak dapat konflik kepentingan, dan sebagainya. Karangan bunga juga boleh, kemudian boleh misal sepanjang tidak terkait dengan kedinasan ya. Bahkan pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan juga boleh dengan batasan 1 juta setiap pemberinya. Kemudian pemberian terkait bencana juga boleh sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan. Jadi ini nuraninya harus mengukur sendiri bagaimana ini boleh apa tidak. Kemudian pisah sambut juga boleh ya, mutasi jabatan dan sebagainya tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, paling banyak senilai 300 setiap orangnya kalau dalam orang, atau pemberian tidak melebihi 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan. Kemudian pemberian sama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang, misalkan traktir makan siang, itu boleh paling banyak senilai 200.000 dengan pemberian tidak melebihi 1 juta. Kemudian pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum boleh. Kalau hidangannya ternyata mewah, ya patut dicurigai. Kemudian pemberian cendera mata dalam rangka hubungan kedinasan atau kedinasan itu boleh sepanjang tidak diberikan untuk individu penyelenggara, gitu ya, atau penyelenggara negara. Ini pengecualian pelaporan dimaksud tidak berlaku dalam gratifikasi jika di dalam instansi tersebut, instansi kita di JP itu dilarang, ternyata malah dilarang. Kalau makanan bagaimana yang kita dapat makan siang? Saya juga pernah mengalaminya, ternyata saya dikirimin makan siang. Nah, kalau makan siang bagaimana? Nah, menurut Itjen, peraturan Itjen bahwa didokumentasikan, jadi kalau bisa ditolak, kalau tidak bisa ditolak, disalurkan sebagai bantuan sosial, didokumentasikan, kemudian tetap dilaporkan oleh OPG. Kemudian ketika putusan KPK itu ada 2 ya, ada bisa dinyatakan milik negara atau milik penerima. Kalau milik negara diserahkan paling lambat 7 hari sejak keputusan ke Kementerian Keuangan, nanti akan dilelang melalui DJKN atau diterima oleh penerima gratifikasi. Begitu ya teman-teman, kalau mungkin perlu diskusi silakan dilanjutkan nanti di sesi tanya jawab. Mohon maaf ya Kak Dita kalau melebihi waktunya, silakan dilanjutkan. Iya, baik.
Terima kasih Bapak Mufli Fatoniawan yang telah memaparkan materi tentang anti korupsi dan pengendalian gratifikasi dengan sangat komprehensif. Baik, langsung saja kita berlanjut ke materi berikutnya yakni whistleblowing system yang akan dipaparkan oleh Ibu Kartia Anis. Bagaimana dengan Ibu Kartia? Apa sudah siap? Siap, Mbak Dita. Baik, kalau begitu. Kepada Ibu Kartia Anis, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga teman-teman semua masih semangat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan yang tadi dibawakan tadi oleh Pak Muhli. Untuk saat ini saya akan membawakan materi WBS, di mana untuk materi WBS ini sebenarnya adalah kewajiban KI untuk membawakan materinya setiap tahun. Nah, untuk tahun ini agak sedikit terlambat, jadi akan digabungkan dengan penjelasan yang dibawakan tadi oleh Bapak Muhli. Baik, kita mulai aja. WBS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Apa itu WBS? Nah, di sini kita lihat sesuai dengan Per 22 yaitu tentang kewajiban melaporkan pelanggaran dan apa itu WBS, yaitu kewajiban melaporkan pelanggaran dan penanganan pelaporan atau pelanggaran di lingkungan DJP. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan DJP melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif sebagai pelapor. Baik, lanjut. Di sini kita lihat mengapa ada WBS. Nah, di sini bentuk pertahanan internal dan perlawanan terhadap praktik korupsi di DJP. Tadi praktik-praktik korupsi telah dibawakan oleh Pak Mufli. Nah, ini bentuk dari pertahanan internal dan perlawanan terhadap praktik korupsi di DJP. Kemudian yang kedua yaitu membangun kembali public trust terhadap DJP. Kemudian kita lihat di sini di pasal 1 per 22 mengatur tentang pelanggaran dan pelapor pelanggaran. Di sini kita lihat pelanggaran yaitu perbuatan pegawai yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus termasuk namun tidak terbatas pada peraturan di bidang perpajakan, peraturan tindak pidana korupsi, serta peraturan di bidang kepegawaian. Nah, di sini kita lihat apa itu pelapor, yaitu pegawai atau masyarakat yang melaporkan terjadinya pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian, untuk pasal 2 per 22 ini mengatur tentang bahwa setiap pegawai yang mendengar, melihat, atau mengalami terjadinya pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran wajib melaporkannya kepada DJP. Kemudian, untuk masyarakat yang mendengar, melihat, atau mengalami terjadinya pelanggaran atau dugaan terjadinya pelanggaran dapat melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini kita lihat apabila ada masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan perpajakan, juga dapat melaporkannya kepada DJP. Oke, di sini kita lihat bagaimana sih bagi pelapor tadi, yaitu kewajiban untuk merahasiakan. Jadi, menurut pasal 9 per 22, identitas pelapor wajib dirahasiakan. Ya, wajib dirahasiakan oleh setiap pegawai yang karena kewenangan atau jabatannya mempunyai tugas untuk menerima laporan tersebut, menerima, memproses, menindaklanjuti pengaduan, dan mengelola sistem pengaduan, termasuk tidak terbatas pada pegawai yang terkait dengan pemberian penghargaan bagi pelapor. Baik, untuk selanjutnya, di sini kita lihat pasal 9 masih tentang kewajiban merahasiakan identitas pelapor. Kewajiban merahasiakan identitas pelapor tidak berlaku dalam hal, sini kita lihat pelapor meminta atau memilih untuk tidak dirahasiakan identitasnya.
Kemudian, pegawai yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas pelapor, nah dijatuhi juga hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini kita lihat hak-hak pelapor, yaitu ada upaya perlindungan, kemudian informasi tindak lanjut pengaduan, dan mendapatkan penghargaan. Di sini kita lihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh pejabat serendah-rendahnya eselon 3 bagi tindakan balasan yang bersifat administrasi. Kemudian oleh Sekretaris Direktorat Jenderal bagi dengan upaya perlindungannya dengan pemindahan atau mutasi. Kemudian oleh Direktorat Peraturan Perpajakan 2, yaitu dengan bantuan hukum. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Informasi tindak lanjut pengaduan tadi, informasi tindak lanjut pengaduan, yaitu menghubungi krim pajak 1.500-200 atau unit kerja penerima pengaduan. Kemudian untuk atau menghubungi helpdesk untuk pengaduan terkait pelanggaran disiplin atau kode etik. Nah, di sini yang mungkin yang paling kemarin digariskan oleh Direktur Kitsda bahwa untuk pelapor tadi itu dalam hal ini bisa mendapatkan penghargaan. Salah satu di sini ada beberapa penghargaan, yaitu promosi, kemudian mutasi, ada kenaikan pangkat istimewa, kemudian training, dan imbalan-imbalan lainnya. Penghargaan yang diberikan kepada pelapor juga tidak, ya, apabila dia tidak berstatus pegawai, dia berbentuk piagam penghargaan. Baik. Kemudian di sini kita lihat bahwa untuk pemberian penghargaan tadi yaitu diberikan berdasarkan keputusan tim pengkaji yang dibentuk berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi di sini ada tim pengkajinya. Kemudian hal-hal yang dipertimbangkan dalam pemberian penghargaan adalah untuk yang diadukan tadi yaitu efek jerah yang timbul dari pengungkapan pelanggaran. Kemudian kualitas pelanggaran yang diungkap, kedudukan pegawai yang melakukan pelanggaran, kemudian kriteria lain yang ditetapkan oleh tim pengkaji. Baik, bagaimana caranya untuk melakukan pengaduan tadi, yaitu melalui saluran langsung maupun tidak langsung. Untuk pengaduan langsung kita lihat di sini ada helpdesk Direktorat Kitsda, artinya datang ke sana ya, ke helpdesk Direktorat Kitsda. Kemudian ada juga pengaduan tidak langsung melalui surat elektronik dengan salurannya yaitu kode titik etik pajak GoID. Kemudian ada pengaduan pajak GoID. Kemudian untuk saluran telepon ada juga yaitu 021-529-7077. Kemudian bisa dengan surat tertulis kepada Dirjen Pajak, Direktur Kitsda, Direktur P2 Humas, Direktur Penegakan Hukum, dan pimpinan unit vertikal. Atau dengan melalui sikap masing-masing pegawai. Baik. Nah, di sini kita lihat, untuk saluran telepon tadi akan diterima oleh Direktorat Kitsda. Direktorat Kitsda menerima dan merekam pengaduan, kemudian pelapor menerima nomor tiket pengaduan, kemudian Direktur Kitsda menganalisis pengaduan. Kemudian apabila melalui saluran elektronik kode etik sama akan diterima oleh Direktorat Kitsda, kemudian dilakukan mendapatkan nomor tiket melalui email, kemudian akan juga dianalisis. Nah, yang ketiga, apabila input pengaduan WBS melalui SIKA, pengaduan masuk secara otomatis ke sistem informasi penanganan pengaduan di Direktorat Kitsda. Nah, di sini Direktorat Kitsda menganalisis pengaduan. Baik, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Tindak lanjut pengaduan melalui WBS. Tadi saya sudah singgung di depan bahwa untuk pengaduan terkait kode etik itu ke Direktorat Kitsda, pengaduan terkait pelayanan perpajakan di Direktorat P2 Humas, kemudian pengaduan terkait dugaan pelanggaran berupa tindak pidana di bidang perpajakan di Direktorat Penegak Hukum. Lanjut. Di sini pengaduan palsu dan justice kolaborator. Di sini ada pasal 19
Apabila berdasarkan hasil investigasi, penelitian, dan pemeriksaan terbukti bahwa pegawai dengan sengaja membuat pengaduan palsu, maka akan dikenakan hukuman disiplin. Kemudian pasal 20/22, itikat baik untuk melaporkan pelanggaran oleh pegawai yang juga terlibat dalam pelanggaran tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman disiplin dan atau sanksi moral kode etik. Baik, lanjut. Terima kasih. Demikian tadi materi yang saya bawakan untuk WBS ini. Semoga di lingkungan kita tidak akan terjadi ya. Tapi kalau misalnya pun saluran tadi akan digunakan, mohon untuk apabila mengirimkan berita atau mengirimkan di saluran pengaduan, betul-betul menyertakan bukti dan nomor telepon yang bisa dihubungi kembali. Demikian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kartianis sudah memaparkan materi tentang whistleblowing system. Begitu komprehensif dan detail ya. Jadi ini bisa menjawab pertanyaan karena pada waktu wawancara EPT itu banyak pegawai yang menanyakan apa memang benar kantor kita atau DJP sudah melakukan perlindungan kepada pelapor untuk yang melapor hal-hal negatif atau penyimpangan seperti ini. Dan ternyata memang sudah diatur ya, dan kita sudah lihat di pemaparannya Bu Tia tadi, bahkan sudah ada reward-nya, terus ada juga perlindungannya, haknya dari pelapor itu, dan sudah jelas di per tadi. Baik, mari kita lanjut ke acara berikutnya, yakni sesi tanya-jawab. Alhamdulillah kita sudah dapat 7 pertanyaan dari link yang sudah disebarkan di grup official. Dari 7 ini banyak pertanyaan terkait gratifikasi dan terkait anti korupsi ya. Jadi mohon izin Bapak Mufli Fatoniawan dan mungkin barangkali Ibu Kartianis bisa menambahkan untuk jawaban-jawabannya nanti. Ya, bismillah. Untuk mempersingkat waktu dan lebih mempraktis lagi, mohon izin saya yang menanyakan lewat slide ini ya. Jadi mungkin tidak ada dialog interaktif dari moderator sampai ke narasumber. Baik. Untuk pertanyaan pertama yang ada di posisi teratas dari Muhammad Haidur Usman. Mohon izin sebelumnya Bapak Mufli dan Ibu Kartia sudah siap? Baik, silakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama dari Muhammad Haidir Usman. Apa yang harus dilakukan ketika mendapati ASN di instansi lain melakukan tindak pidana korupsi atau gratifikasi? Misal, ketika menerima layanan di Dukcapil atau Samsat. Baik, bagaimana dengan Ibu Kartia dan Bapak Mufli? Yang mana yang mau duluan jawab? Silakan Bu Kartia. Kalau dari kami sebenarnya mendorong untuk teman-teman ketika ada salah satu kita mendapati pelayanan publik itu kurang pas dengan SOP-nya yang sesuai dengan SOP-nya yang berlaku, maka kita sebenarnya di masyarakat kita sebagai masyarakat tuh bisa melaporkan ke whistleblower-nya si instansi asal, bisa juga langsung ke KPK karena di KPK sendiri juga punya kanal untuk pengaduan kepada masyarakat, apalagi kalau itu terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Nah, tapi kalau ketika itu pelanggaran SOP atau pelayanan publik, itu arahnya nanti bisa ke ombudsman juga bisa. Tapi nanti teman-teman perlu untuk melengkapi bukti-bukti ya. Jadi tidak kosongan kita melaporkan karena itu akan bisa menguatkan kita ketika melapor gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau mungkin pelapor ketika mendapati suatu instansi publik yang lain ada kejanggalan yang mungkin terkait dengan pelanggaran korupsi, maka bisa diarahkan
bisa dilaporkan dengan bukti-bukti ke KPK. Kalau itu terkait dengan SOP, regulasi, dan sebagainya, bisa juga ke Ombudsman misalkan, atau kalau bisa juga dengan di whistleblower-nya di instansi tersebut. Gitu ya, kayak DJP kan punya whistleblower gitu ya. Di instansi yang lain insya Allah juga punya. Seperti itu. Silakan Bu Kartia mungkin bisa menambahkan. Baik, bagaimana Bu Tia? Ya, benar Pak. Untuk yang dijelaskan tadi, sebenarnya itu Baik, terima kasih Ibu Kartianis. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bapak, Ibu. Pertanyaan kedua datang dari Bapak Sandi Zulfadli. Beliau bertanya, ketika mendatangi tempat wajib pajak dan disuguhi makanan dan minuman tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi ke kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana ya, Bapak Mufli? Baik, oke. Kalau mohon izin ya Bu Kartia. Jadi kalau memang di instansi kita, di kode etik kita tidak mengatur tentang pemberian dari wajib pajak atau tidak mengatur ketat, misalkan tidak boleh gitu ya. Kalau pegawai KPK jelas. Jadi kalau pegawai KPK kan memang tidak diperkenankan untuk menerima bahkan makanan pun dari yang lagi diperiksa penyidik, bahkan ketika menjadi narasumber pun juga mereka tidak diperkenankan untuk minum atau makan dan sebagainya karena untuk menghindari konflik kepentingan. Tapi kalau dari kita di instansi kita dilihat dulu apakah ada kode etik yang mengatur itu. Kalaupun itu ternyata diperbolehkan atau tidak diatur, maka teman-teman yang nanti menentukan sikap apakah wajar dengan pemberian itu, misalkan pemberian itu tidak pemberian istimewa, tidak mengakibatkan itu nanti konflik kepentingan. Kalau berkali-kali Bapak Ibu nanti visit ke wajib pajak, kemudian terus-terusan diberikan misalkan hidangan yang mewah-mewah, dan nanti akan mengakibatkan kita mempunyai konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu rasa tidak enak ya, sungkan dan sebagainya yang mengakibatkan kita nanti ketika nanti kita akan jatuhkan STP, kita berikan STP, SKP, dan sebagainya, keputusan pengenaan pajak itu kita merasa tidak enak. Nah, disitulah sebenarnya yang harus kita jaga. Maka kita lihat lagi apakah kode etik itu mengatur sedemikian rupa atau tidak. Kalau memang tidak diatur, kemudian hal itu wajar berlaku secara umum, kemudian itu hanya sifatnya adalah kemanusiaan, misalkan air putih, kemudian air mineral aja dalam satu gelas, dan kue ala kadarnya, monggo dipersilakan. Tapi kalau memang nanti akan khawatir akan menimbulkan konflik kepentingan, rasa tidak enak, sebaiknya untuk dijaga gitu. Karena sebenarnya gratifikasi ini ranahnya abu-abu. Tapi kalau memang bisa ditolak, monggo ditolak karena ini kaitannya dengan kita sebagai pelayan publik dan stakeholder kita sebagai wajib pajak gitu. Toh kita sebenarnya bisa untuk menikmati dengan gaji kita, uang kita, makanan itu sebenarnya di luar sana. Jadi misalkan kita permisi untuk tidak memakan, tapi kita makan di luar boleh. Tapi kalau kita kalau kita pengen menghargai kan, kalau di Makassar gitu kan, kalau tidak dimakan rasanya tidak menghargai pihak yang tuan rumah, boleh silahkan untuk sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan sebagainya. Yang penting tidak dalam rangka yang tidak wajar. Misalkan teman punya restoran, kemudian kita ternyata itu juga wajib pajak kita, wajib pajak Madya. Akhirnya terus-terusan kita dikasih gratis lah kupon makan dan sebagainya. Itu sudah mengindikasikan bahwa itu adalah gratifikasi yang menuju suap. Kemudian itu juga bisa menimbulkan konflik kepentingan. Bagaimana kita menimbulkan STP kalau ternyata dia yang sering kali memberikan kupon? Nah, itu kan rasa tidak enak itu yang sebenarnya ditimbulkan dari akibat dari gratifikasi yang kita tidak sadari. Gitu teman-teman. Kalau bisa ditolak, monggo. Kalau
masih dalam etiknya masih diatur boleh ya, monggo dipersilahkan seala kadarnya yang berlaku umum. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Muflih atas jawabannya. Mohon izin Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, jadi saya ambil dari sisa pertanyaan, satu pertanyaan terbaik ya. Dan yang terakhir datang dari Bapak Sudirman. Mohon izin Bapak, Ibu. Wajib pajak yang menawarkan dana CSR berupa hadiah barang untuk disumbangkan kepada panitia perayaan Hari Uang, apakah ini termasuk gratifikasi atau boleh diterima? Mangga, bagaimana Bapak? Oh ya, kalau CSR yang digunakan untuk perayaan Hari Uang ya, ini juga kemarin tahun lalu juga sempat saya berpikir dan diskusikan ini apakah diperkenankan atau melanggar etik atau tidak. Tapi dilihat lagi apakah memang klausulnya adalah CSR itu sudah tepat, kemudian apakah akuntabel, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, itulah intinya. Kalau memang dalam proses mendapatkan CSR itu ternyata kita tidak, maksudkan ada yang mungkin berat sebelah, kemudian pilih kasih dan sebagainya, tidak akuntabel, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, kenapa menerima, gimana penggunaannya dan sebagainya, dan bagaimana cara menjaga biar tidak ada konflik kepentingan antara pemberi CSR dengan kita yang memanfaatkan CSR-nya itu bisa mengindikasikan sebagai pemberian yang tidak wajar. Tapi kalau itu sudah diatur, kemudian disepakati, kemudian jelas semuanya transparan, monggo. Dan kalau kembali lagi ke kode etik yang diterapkan di Kemenq, apakah itu diperkenankan atau tidak? Kalau CSR-nya itu memang diperkenankan, kita bisa masukkan CSR dari pihak lain, boleh silakan saja dipergunakan sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi kalau tidak, dihindari saja yang seperti itu. Gitu Kak Dita dan teman-teman yang lain. Dari Bu Kartia mungkin ada yang ditambahkan, Bu? Oh, maaf, saya tambahkan sedikit. Untuk hal seperti ini memang sering terjadi, bahkan di tahun-tahun sebelumnya ya. Benar. Ada beberapa yang melakukan hal seperti ini, namun seperti yang disebutkan tadi Pak Tony, bahwa sepanjang hal tersebut tidak menimbulkan konflik kepentingan dan masih bersifat wajar, itu sebenarnya masih bisa. Namun kalau sudah sangat luar biasa atau kayak mewah gitu ininya, mungkin bisa ditolak aja. Mungkin itu pendapat dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kartianis dan Bapak Muflih Fatoniawan yang sudah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan di KPP Madya Makassar. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan 3 pertanyaan saja untuk hari ini. Baik, kalau begitu rasanya kita sudah ada di penghujung acara. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin mengutip terlebih dahulu quotes dari Joe Biden, bahwa memerangi korupsi itu bukan hanya lewat pemerintahan yang bersih. Ini pertahanan diri, ini aksi patriotisme, dan ini aksi kepahlawanan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.